Sastra Indonesia mencakup kekayaan karya-karya sastra yang meliputi prosa, puisi, dan drama, yang berasal dari berbagai suku, budaya, dan daerah di Indonesia. Sastra Indonesia tidak hanya menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya, sejarah, dan konflik sosial yang berkembang di dalamnya. Karya sastra Indonesia seringkali mencerminkan keberagaman etnis, agama, dan budaya yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Perkembangan sastra Indonesia dapat ditelusuri sepanjang sejarahnya, dari masa prakolonial, kolonial, hingga masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Sastra Indonesia memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk identitas nasional dan menghadirkan wacana serta perdebatan yang berkaitan dengan isu-isu sosial. Di dalam novel, terdapat berbagai aspek penting. Salah satu aspek dalam suatu karya sastra yang menjadi perhatian adalah aspek feminisme. Ada beberapa unsur atau aspek yang kerap muncul kepada permukaan, yaitu seksual, ideologi, dan gender dalam perspektif budaya. Salah satu agenda kemanusiaan yang mendesak untuk segera digarap adalah mewujudkan kesetaraan dalam sistem hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Pada saat ini, peran perempuan kerap dianggap jauh tertinggal dibandingkan dengan kaum laki-laki. Nah, ketertinggalan itulah yang tidak dikehendaki oleh kaum perempuan. Di sisi yang lain, masih terdapat perempuan yang menganggap bahwa dirinya tidak jauh tertinggal dengan kaum laki-laki. Di antara sekian banyak perempuan yang konon jumlahnya lebih banyak daripada kaum laki-laki, hanya segelintir orang saja yang memperjuangkan emansipasi perempuan pada zaman Raden Ajeng Kartini. Bahkan pada era feminisme pun, kaum yang menganut feminis tidak jauh lebih banyak daripada kaum yang bukan feminis. Feminisme menjelaskan mengenai dua perwujudan yang selama ini tidak dimiliki oleh kaum perempuan, yaitu kesetaraan derajat dengan laki-laki dan otonomi untuk menentukan yang baik bagi dirinya. Mereka itu dianggap sebagai the second sex atau warga kelas 2. Dalam pengambilan keputusan dalam berbagai bidang pun,
kaum laki-laki sering menjadi pusat perhatian dibandingkan dengan kaum perempuan. Dan hal tersebutlah yang menjadikan kaum perempuan itu dipaksa untuk tunduk mengikuti mereka. Berbicara tentang feminisme pasti menyangkut dengan gender. Berbicara tentang gender adalah berbicara mengenai laki-laki dan perempuan tentunya. Sebenarnya saya agak sungkan ketika dihadapkan dengan satu hal yang mengaitkan dengan feminisme semata, karena seakan-akan saya tuh untuk memilih satu gender saja. Jadi saya tuh berpihak pada satu gender saja. Nah, keberpihakan itulah yang nantinya akan menelurkan suatu perdebatan yang menyebalkan. Ya, perdebatan yang menyebalkan. Menyebalkan karena nantinya akan menghasilkan suatu dikotomi eksklusif. Bukan mitra, tapi oposan, dan bukan kawan, tapi lawan. Sebenarnya, kaum perempuan, wanita, dan laki-laki itu sebenarnya harus hidup secara bersama-sama, bersatu untuk mengarungi hidup yang lebih bermakna dalam sistem interdependensi yang lebih harmonis. Untuk itulah saya kiranya berbicara mengenai feminis bukan dalam konteks pengertian gender fisik, tetapi konsep yang lebih berkarakter, bukan mengenai gender tetapi mengenai mutu manusia. Terdapat satu novel yang mengisahkan latar belakang budaya dengan perempuan yang diposisikan sebagai peran utamanya, pelaku utama dalam pemertahanan budaya lokal dengan peran seorang ronggeng atau penari perempuan pada daerah tersebut. Novel tersebut ditulis oleh sastrawan dan budayawan berkebangsaan Indonesia asal Banyuwangi, Jawa Tengah. Siapa lagi kalau bukan Ahmad Tohari dengan karyanya Ronggeng Dukuh Paruk. Novel ini mengisahkan sebuah dukuh yang terletak di pedalaman suatu wilayah di Jawa Tengah, yang dukuh itu bernama Paruk. Ini tuh digambarkan sebagai wilayah pemukiman perkampungan yang kecil di Padang dengan kisah penduduknya yang miskin, terbelakang, melarat, dan tanahnya yang gersang. Kisah ini berawal dari dipergokinya seorang peran aktor yang bernama Srintil, gadis kecil yang tepat sedang bermain di bawah pohon nangka dan bertembang di bawah pohon tersebut. Ronggeng Dukuh Paruk adalah sebuah novel karya Ahmad Tohari yang menggambarkan kehidupan sosial budaya di desa Dukuh Paruk. Cerita ini berpusat pada seorang gadis yang bernama Srintil yang mengguncang kehidupan pada pemukiman tersebut dengan kehidupan yang otonom, yang otonom. Di tengah perjalanan hidupnya, Srintil menemukan cinta sejati, kekuatan perempuan, dan perjuangan melawan ketidakadilan dalam zaman dan perjuangan individu dalam menegakkan suatu kesetaraan dalam berbagai kehidupan sosial budaya. Dalam konteks kehidupan zaman sekarang, analisis novel dalam Ronggeng Dukuh Paruk ini masih relevan, masih keterkaitan. Perempuan masih menghadapi berbagai macam masalah mengenai dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang sosial, ekonomi,
politik maupun budaya. Novel ini memicu akan refleksi tentang pentingnya perempuan untuk mendapatkan kesetaraan dan keadilan menghadapi berbagai rintangan yang terdapat pada zaman tersebut. Dengan melihat analisis feminisme dalam konteks Ronggeng Dukuh Paruk, masyarakat dapat mengidentifikasi dan menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi perempuan pada masa kini, pada zaman sekarang, pada zaman 4.0, ya. Serta bekerja sama untuk menentukan dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, adil, dan mendukung bagi semua individu dan dalam konteks sosial budaya pada zaman sekarang ini. Dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk menggambarkan suatu problematika yang beragam yang dalam konteks sosial dan budaya yang masih relevan pada zaman yang sekarang. Meskipun novel ini mengambil setting pada masa lampau, beberapa problematika yang diangkat dalam novel tersebut dapat diartikan dengan kondisi sosial dan budaya pada zaman sekarang. Antara lain, yang pertama, patriarki dan penindasan perempuan. Novel ini menggambarkan bagaimana struktur patriarki yang mengekang kebebasan dan penindasan terhadap perempuan yang menghadapi pemaksaan serta pengancaman hak-hak mereka. Untuk yang kedua, ada perubahan sosial dan modernisasi. Tentunya, perubahan sosial yang ada dalam buku Ronggeng Dukuh Paruk ini sangat tergambarkan. Mengapa demikian? Karena pada zaman novel Ronggeng Dukuh Paruk ini itu mengambil latar masa lampau. Jadi terlihat pada perubahan sosial dan modernisasinya pada zaman sekarang itu dapat dibandingkan secara nyata dan secara menyeluruh oleh kita. Itu selanjutnya ada ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Novel ini menggambarkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, kesempatan dan sumber daya yang meliputi ekonomi ataupun yang lainnya, yang masih banyak masyarakat di zaman sekarang itu menghadapi ketidaksetaraan yang baik dalam hal kesempatan pendapatan maupun hal yang lainnya. Dengan menganalisis problematika sosial dan budaya dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk ini serta mengaitkannya dengan zaman sekarang, kita dapat memahami bahwa banyaknya isu yang dihadapi oleh tokoh-tokohnya yang melibatkan suatu kisah yang relevan dengan kehidupan yang sekarang dan perlu diperhatikan untuk membangun upaya masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berbudaya tentunya. Selanjutnya, terdapat satu novel dengan problematika unsur feminisme yang cukup kompleks, yaitu novel Bumi dan Manusia. Bumi Manusia adalah salah satu novel yang merupakan yang diciptakan oleh Pramudia Anantatur yang mengisahkan perjalanan hidup seorang pemuda Jawa bernama Minke di awal abad ke-20 di Hindia Belanda. Minke, seorang yang berbakat dan berpendidikan tinggi, berusaha menemukan jati dirinya di tengah kolonialisme dan ketidakadilan rasial yang menggempur kehidupan pribumi. Di tengah perjalanan hidupnya, Minke jatuh cinta dengan Amelies, seorang gadis Belanda yang membuka mata Minke terhadap realistis kehidupan di bawah penjajahan. Melalui perjuangan dalam konfliknya, Minke berusaha membebaskan dirinya untuk dari
bangsanya dari penindasan yang menghadapi gambaran dan tentang perjuangan kemanusiaan, identitas, dan cinta dalam konteks zaman yang penuh dengan ketidakadilan dan penuh dengan kepentingan pertentangan yang berhadapan dengan kepentingan. Analisis feminisme dalam novel Bumi Manusia oleh Pramudia Anantatur mengungkapkan kompleksitas hubungan antara perempuan, kekuasaan, dan penindasan dalam konteks kolonialisme. Meskipun fokus utama dalam novel ini adalah perjalanan Minke, tokoh utamanya, namun peran perempuan seperti Nyai Ontoroso, anaknya Amelies, dan Omi Jati, feminisme dalam Bumi dan Manusia ini memperlihatkan bagaimana penulis menggambarkan kondisi kompleks perempuan dalam masyarakat yang didominasi oleh ketidakadilan, yang didominasi oleh kolonialisme, dan yang didominasi oleh patriarki. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan, ketidakadilan, dan peran perempuan dalam menghadapi kesetaraan dan penindasan struktural, sehingga mengupayakan untuk mempertahankan cermin sejarah kolonialisme di Indonesia. Problematik sosial budaya dalam novel Bumi Manusia yang mencakup kolonialisme, penindasan sosial, penindasan rasial, ketidaksetaraan, dan perjuangan identitas masih memiliki relevansi yang kuat dengan zaman sekarang. Beberapa kaitan tersebut antara lain itu yang pertama ada kolonialisme atau imperialisme. Meskipun pada masa kolonialisme secara langsung mungkin sudah berakhir, namun sia-sia pengaruhnya ketika masih terasa dalam bentuk ketidaksetaraan ekonomi, politik, budaya antara negara-negara maju dan negara yang berkembang. Zaman sekarang masih dirasakan dampaknya dalam bentuk penjajahan ekonomi, politik, dan budaya yang melibatkan negara-negara yang kuat terhadap yang lemah. Untuk selanjutnya ada ketidakadilan rasial dan etnis. Perjuangan melawan ketidakadilan dalam kehidupan sosial itu rasial dan etnis itu masih relevan dengan kondisi zaman sekarang, meskipun tidak ada kemajuan dan dalam hal kesetaraan. Misalnya itu dalam hal budaya, kesetaraan dalam berpendapat ataupun yang lainnya gitu. Dan hal tersebut itu masih banyak gitu, yang mendapatkan suatu kasus-kasus ketidakadilan rasial dan etnis yang terjadi di berbagai belahan dunia. Untuk selanjutnya terdapat perjuangan dan identitas martabat. Tokoh-tokoh dalam novel Bumi Manusia itu memperjuangkan suatu identitas dan martabat dalam suatu kalangan tertentu. Dan banyak juga individu dan komunitas pada zaman sekarang itu yang berjuang untuk mempertahankan identitas budaya yang ada dalam komunitas tersebut. Untuk yang selanjutnya, ketidaksetaraan gender. Nah, ini ketidaksetaraan gender yang mungkin berkaitan langsung tadi dengan analisis feminisme yang mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan kesetaraan dalam sistem hubungan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Meskipun tidak menjadi suatu fokus utama dalam novel Bumi Manusia ini, tetapi ketidaksetaraan gender yang juga tersirat dalam kisah Bumi Manusia ini masih menjadi isu yang relevan dalam masyarakat pada zaman sekarang.
di mana perempuan seringkali menghadapi suatu diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Di sini juga saya menganalisis feminis itu dengan dilandasi buku dari Sugihastuti Soeharto yang judulnya Kritik Sastra Feminis, Teori dan Aplikasinya. Dalam buku ini terdapat berbagai cara ketika kita dalam menganalisis suatu karya sastra yang tentunya menggunakan kritik sastra feminis. Kembali lagi dengan tadi pada novel Bumi Manusia. Nah, dalam mempertimbangkan problematik sosial budaya yang diangkat pada novel Bumi dan Manusia ini, dapat melihat bahwa isu yang dihadapi tokoh-tokoh yang masih relevan dan masih memiliki keterkaitan dengan budaya sosial dan kehidupan pada zaman sekarang. Dengan memahami dan merespon isu-isu tersebut, kita dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berbudaya. Analisis dalam novel Rongdeng Dukuh Paruk dan Bumi Manusia menyoroti peran perempuan dalam masyarakat yang didominasi oleh norma-norma patriarki. Meskipun kedua novel tersebut dalam yang berlatar belakang dengan masa lampau yang berbeda pula waktunya, keduanya menghadapi tema kesetaraan gender, kebebasan perempuan, serta perjuangan melawan ketidakadilan sosial. Dalam novel Rongdeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari ini, Serintil mengalami penindasan dan pemaksaan oleh struktur patriarki dalam masyarakatnya, sehingga ia terjebak dalam peran yang ditetapkan oleh masyarakat pada pemukiman tersebut, pedukuhan itu, yaitu menjadi seorang ronggeng, penari perempuan. Dalam menarinya itu, yaitu mendapati suatu hal yang memang harus ia lakukan sebelumnya. Entah itu dia mendapatkan suatu bisikan mantra-mantra seperti mantra Pakasi atau Pakasi, mantra pemikat, untuk orang lain bisa bergabung dan menari dengan dirinya sendiri. Sementara dalam novel Bumi dan Manusia, Minke itu menjalin hubungan dengan Nyai Ontoroso, seorang perempuan Jawa yang kuat namun terbatas oleh norma-norma patriarki kolonial. Nyai Ontoroso menghadapi penindasan ganda sebagai perempuan dan pribumi dalam sistem kolonial Belanda. Novel ini menyoroti perjuangan perempuan dalam menghadapi struktur kekuasaan yang menghambat kebebasan dan keadilan gender. Keduanya menggambarkan bagaimana perempuan mempertanyakan dan menantang norma-norma yang membatasi kebebasan dan hak-hak mereka pada kisah Serintil maupun kisah Nyi Ontoroso yang mewakili perjuangan perempuan untuk memperoleh kebebasan, keadilan, dan kesetaraan dalam masyarakat yang patriarki dan kolonial itu. Kaitan antara kedua novel ini menunjukkan bahwa perjuangan feminis bukanlah fenomena baru dan masih relevan dalam konteks zaman saat ini. Keduanya mengajak pembaca untuk merenungkan dan memperjuangkan hak-hak perempuan serta kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan, baik di masa lampau maupun masa kini. Karena hal tersebut itu menjadi sesuatu hal yang memang dapat menjadikan suatu kaum maupun kaum perempuan dan kaum laki-laki mempertahankan atas hak-hak mereka pada masa kini.
Itulah keterkaitan antara novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari dan novel Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur dalam analisis kritik sastra feminis.